Penguasa Alam Kayangan. Bab 22. Judul, Skema yang sudah direncanakan. Tidak lama setelah Sin Niwang pergi, Ning Savitri kembali. Hari ini dia telah mengganti pakaian merahnya dengan gaun biru air yang disulam dengan desain Garuda. Di rambutnya ada pin safir, dari telinganya tergantung sepasang anting mutiara, dan di sekitar lehernya tergantung kalung mutiara biru safir. Kulit leher yang terlihat berkilauan salju putih, transparan sampai terlihat bahkan tulang belulang di bawahnya bisa terlihat. Ini memancarkan cahaya dan merupakan pemandangan yang sangat indah untuk disaksikan. Sin Awan menatapnya dengan ekspresi kewalahan, matanya sangat terpesona. Adegan unik yang indah ini, bukankah itu seperti peri yang turun ke alam fana? Ning Savitri berjalan melewati pintu, setiap langkah ringan dan anggun seolah dia berjalan di awan. Wajahnya yang putih salju dan lehernya tidak hanya indah, tapi juga memancarkan semacam aura bangsawan dan kebanggaan dingin yang bisa membuat orang malu. Tidak ada yang melihatnya percaya bahwa dia hanyalah putri pedagang dari sebuah kota kecil, tapi pasti berpikiran bahwa dia adalah seorang permaisuri yang menyendiri dan tak tersentuh. Sin Awan menatapnya dengan bingung saat hatinya menghela napas 1000 kali. Ruangan ini adalah satu-satunya tempat ia berganti pakaian. Dia pasti tidur nyenyak dan benar-benar melewatkan pemandangan saat indahnya ia yang sedang berganti pakaian. Ah, itu tidak bisa dimaafkan. Pakaian biru cocok untukmu bahkan lebih baik dari merah. Sin Awan dengan sepenuh hati memuji saat dia mengamatinya, senang tak terbandingkan. Ning Savitri tidak tergerak sedikit pun karena kekagumannya. Melihat mangkuk sup kosong di atas meja, dia berjalan mendekat dan mengangkatnya, bersiap untuk pergi keluar. "Apakah kau yang membuat sup ayam itu?" Sin Awan bertanya keras. "Apakah rasanya enak?" tanya Ning Savitri dengan sedingin es, punggungnya menghadapnya. Namun, dalam kedalaman matanya ada emosi halus yang bahkan dia sendiri tidak mengerti. "Itu sangat enak, karena itu aku jadi tahu bahwa kau luar biasa bahkan ketika harus membuat sup." Sin Awan berkata sambil tersenyum. Dia berdiri dan meregangkan tubuh, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Untuk mengembalikan sup ayam Savitri istriku, malam ini di tempat tidur. Aku akan menambahkan energi lebih banyak lagi." Ning Savitri sudah terbiasa dengan godaannya. Dia berkata tanpa ekspresi, "Orang dari Padepokan Sin akan datang sore ini. Pemimpinnya adalah anak bungsu dari Master Padepokan Sin, yang disebut Sin Rengkuni. Kudengar guru mengatakan bahwa kultivasi kekuatan Sin Rengkuni yang hebat ini hanya bisa dianggap rata-rata di kalangan generasi muda Padepokan Sin, dan reputasinya di luar sangat buruk. Namun, dia sangat dimanjakan karena dia anak bungsu. Tidak ada orang di kota Klaten yang berani memprovokasi dia. Sebaiknya hindari bertemu secara langsung." Sin Rengkuni, "Baiklah, aku mengerti. Terima kasih telah memperingatkanku, Savitri istriku," kata Sin Awan, berseri-seri. Hari ini adalah hari kedatangan orang-orang dari Padepokan Sin. Berita tentang kedatangan Padepokan Sin tidak hanya mempengaruhi keluarga Sin, tapi juga sangat mempengaruhi semuanya di kota Klaten. Kota Klaten terletak di dasar Pulau Jawa dalam segala hal. Di sisi lain, Padepokan Sin terletak di puncak Pulau Jawa. Perbedaan tingkat di antara keduanya tidak terhitung banyaknya. Orang-orang dari Padepokan Sin dan juga anak bungsu dari Master Padepokan Sin yang datang ke sini secara pribadi tidak berbeda dengan kaisar yang mengunjungi keluarga pedesaan terendah. Seluruh kota Klaten terbungkus dalam semacam suasana gugup. Beberapa orang dengan seksama menantikannya, dengan harapan bisa menggunakan metode apapun untuk menjalin hubungan kecil dengan Padepokan Sin. Bahkan lebih banyak lagi orang yang khawatir di dalam hati mereka. Setelah mengetahui bahwa siang ini adalah ketika mereka akan tiba, mereka semua mengunci diri karena takut menyinggung pihak lain secara tidak sengaja. Jika orang dari Padepokan Sin ingin membunuh mereka, tidak akan jauh berbeda dengan menginjak seekor semut. Bagi mereka, hukum hanyalah sebuah lelucon. Halaman utama keluarga Sin telah ditata rapi dan bersih, bahkan tidak ada debu yang bisa ditemukan di mana saja. Pada 2 hari yang lalu, halaman keluarga Sin Agus terbesar dan paling mewah yang selalu ditinggali Sin Pano telah disapu dan dihias. Bahkan spray, selimut dan perabotan semuanya telah diganti. Selain itu, Sin Pano telah pindah ke halaman yang lebih kecil di sebelahnya. Bahkan beberapa hari berikutnya makanan telah diatur sendiri olehnya.
Meskipun ia lelah sampai mati, hatinya tetap tak terbandingkan senang. Itu karena dia 100% yakin bahwa anaknya Sin Wawan akan menjadi orang yang dipilih oleh Padepokan Sin kali ini. Pada saat itu, anaknya akan melayang ke langit. Dan dia, dirinya sendiri, akan menjadi seseorang yang takkan berani diprovokasi siapapun di kota Klaten. Tidak, malah dalam radius 100 li. Mulai pukul 10 pagi, Sin Pano secara pribadi memimpin semua tetua untuk menunggu di pintu masuk klan, siap untuk menyambut para tamu. Mereka menunggu sampai siang hari. Lalu, sampai sore hari. Baru pukul 5 sore ketika murid keluarga Sin berlari kembali berteriak dari kejauhan. Pemimpin keluarga, mereka sudah sampai. Orang-orang Padepokan Sin telah tiba. Kemuliaan itu pasti Padepokan Sin. Tubuh semua orang bergetar. Sin Pano melangkah cepat keluar, berteriak dengan suara rendah. Cepat, segera beritahu setiap orang untuk bersiap-siap. Aku pasti tidak akan memaafkan siapapun yang mengacaukan dan menyinggung para tamu yang mulia. Semua tetua, ikutilah aku untuk menemui mereka sekaligus. Sin Pano bergegas keluar. Baru setelah berjalan lurus ke depan lebih dari 1 li, dia akhirnya melihat 4 orang tanpa terburu-buru berjalan ke arah mereka. Dari mereka berempat, yang memimpin adalah seorang pemuda yang berusia sekitar 20 tahun dengan pakaian mewah. Wajah putihnya berisi jejak keteduhan, penampilannya dari hedonis yang berlebihan. Sejauh terlihat, dia tidak akan menonjol di tengah kerumunan. Namun, wajah seperti biasa, penuh dengan arogansi dan kesombongan liar. Tangannya berada di belakang punggungnya saat dia berjalan, matanya menatap ke atas, bahkan tidak melirik sekalipun saat lewat, seolah bahkan sebuah tatapan pun akan mengotori matanya. Mengikuti di belakangnya ada orang tua dengan pakaian hitam, wajahnya tenang seperti air. Lebih jauh lagi ada 2 pemuda berpakaian hitam serupa. Pola elang perak disulam ke masing-masing bahu mereka. Sin Pano menarik napas panjang dan kemudian cepat-cepat mendekat untuk menyambut mereka. Dia menangkupkan tinjunya saat menyapa, tubuhnya dicondongkan ke depan, dan dengan hati-hati dan dengan hormat bertanya, "Permisi, apakah kalian 4 tamu mulia dari Padepokan Sin?" Pemuda di depan berhenti, melirik mereka dengan malas, lalu berkata dengan setengah mata tertutup, "Benar, yang mulia ini Sin Rengkuni dari Padepokan Sin." Sikap Sin Pano segera menjadi lebih hormat. Dia dengan hormat berkata, "Ternyata benar 4 tamu mulia, itu bagus. Kami telah menanti-nantikan kedatangan kalian untuk waktu yang lama. Hamba yang rendah hati ini adalah pemimpin keluarga Sin saat ini dari kota Klaten. Kelima orang di belakang saya adalah 5 tetua terhormat keluarga Sin. Bagi 4 tamu mulia untuk datang ke sini untuk keluarga Sin kami sangat berterima kasih dan rendah hati." Tidak perlu melanjutkan omong kosong itu. Pandangan Sin Rengkuni berkelap-kelip di kelima tetua lainnya. Dia kemudian dengan malas mengibas-ngibaskan tangannya. "Pimpin jalan." Ya, tolong ikuti saya." Sin Pano segera mengangguk dan kemudian memutar tubuhnya untuk secara pribadi memimpin jalan kembali ke keluarga Sin. "Saya khawatir saya tidak mengenal senior ini." "Sin Mogiri," tetua berpakaian hitam itu menjawab acuh tak acuh. Wajahnya tanpa emosi, seperti mayat. Sin Pano tidak berani berbicara lebih jauh, hatinya penuh dengan ketakutan. Dia bisa melihat tingkat kekuatan kultivasi Sin Rengkuni yang hebat, tapi tidak bisa merasakan kekuatan apapun dari tubuh Sin Mogiri ini. Ini bisa jadi karena Sin Mogiri ini tidak berkultivasi, tapi itu jelas tidak mungkin. Atau bisa jadi kekuatan kultivasi yang hebat melampaui kemampuannya untuk mendeteksinya sejauh ini. Pada saat mereka kembali ke keluarga Sin, sekelompok besar orang sudah berdiri di pintu masuk. Setelah melihat sikap hormat Sin Pano di depan, hati mereka berdegup kencang. Mata mereka tertuju pada pemuda yang angkuh itu, lalu mereka semua bersaing satu sama lain untuk menyambut mereka. "Bolehkah saya bertanya apakah ini tuan muda dari Padepokan Sin?" Seorang pria bertubuh gemuk dan setengah baya di depan bertanya dengan hormat. "Siapa kau?" Sin Rengkuni menatap matanya yang setengah terbuka untuk menatapnya. Saya Gubernur Kota Klaten. Nama saya adalah Situnan. Ketika saya mendengar bahwa para tamu mulia dari Padepokan Sin telah tiba, saya datang untuk menyambut Anda." Suara Situnan mulai bergetar dan keringat dingin melintas di keningnya. Sebagai Gubernur Kota Klaten, dia telah melihat banyak tokoh penting,
namun tak satu pun tokoh penting yang pernah dia lihat ada di diri tuan muda Padepokan Sin ini. Pemuda sombong di depannya hanya biasa-biasa saja dalam hal penampilan, tapi hanya sepatah kata dari dia cukup menyebabkan kematian baginya. Hamba yang rendah hati ini adalah Kuripati. Saya sudah berteman baik dengan keluarga Sin selama bertahun-tahun. Saya datang untuk mengagumi keagungan tuan muda Padepokan Sin. Saya juga membawa beberapa hadiah kecil, saya berharap tuan muda akan menerimanya. Kepala keluarga Yuen, yang juga terkenal di antara keluarga Sin dan kota Klaten, juga bergegas maju, wajahnya penuh rasa hormat. Tangannya menawarkan sebuah kotak giok kecil dan halus. Sin Rengkuni mengalihkan tatapannya ke kotak giok itu dan kemudian menunjuk tangannya ke arah kedua orang di belakangnya. Terimalah itu. Salah satu orang di belakangnya segera melangkah maju dan tanpa ekspresi membawa kotak giok itu ke tangannya. Melihat bahwa tuan muda Padepokan Sin benar-benar menerima hadiahnya, wajah Kuripati dipenuhi dengan kebahagiaan. Orang lain yang ingin membangun sedikit hubungan dengan Padepokan Sin bergegas maju untuk memberikan hadiah mereka sendiri. Sin Rengkuni tidak menolak siapapun dan menerima semua hadiah tanpa pertanyaan. Lalu, dengan mata sipit, dia sembarangan berbicara. Kalian semua pergilah, ini sudah akan malam. Jika ada hal lain, kita akan membicarakannya besok. Benar, Tuan muda Sin menempuh perjalanan melalui darat dan air untuk datang ke sini. Dia pasti kelelahan, kami akan kembali besok setelah Tuan muda Sin beristirahat. Gubernur Situ berkata sambil mengangguk. Baru saat itu orang banyak bubar. Sin Pano dan kelima tetua dengan hormat memperkenalkan Sin Rengkuni ke keluarga Sin. Sin Pano berkata kepada mereka, keempat tamu mulia dari Padepokan Sin telah melakukan perjalanan dan pasti kelelahan. Apakah Anda ingin istirahat sebentar dulu? Tempat tinggal yang mewah sudah disiapkan. Tidak perlu, tubuh saya tidak begitu lemah. Sin Rengkuni menyapukan pandangannya ke seberang keluarga Sin saat sudut mulutnya terentang, memperlihatkan rasa jengkel yang sulit disembunyikan. Dia kemudian secara tidak antusias berkata, jika bukan karena kematian tetua Sin Rituo, saya bahkan tidak tahu ada tempat seperti ini. Kudengar leluhur tempat ini adalah sampah yang telah diusir Padepokan Sin. Namun, tidak peduli bagaimana sampah, itu masih seseorang dari Padepokan Sin. Bahkan jika dia adalah sampah yang tidak diinginkan Padepokan Sin, dia masih bisa menjadi tuan di tempat seperti ini. Untuk bisa tumbuh seperti ini selama bertahun-tahun ini, tetap saja tidak buruk. Ya, terima kasih atas pujiannya, Tuan Muda Sin. Menghadapi penghinaan Sin Rengkuni yang terbuka, Sin Pano masih menganggukkan kepalanya untuk mengucapkan terima kasih. Bagaimana dia tidak berani membalasnya sedikit pun? Kematiannya penting. Alasan saya datang ke sini juga untuk memenuhi keinginan terakhir tetua Sin Rituo. Kami dengan jelas menyatakan tujuan kami dalam surat kami. Besok pagi, mintalah setiap orang di klanmu berkumpul di halaman ini. Jangan ada satupun yang tidak datang. Saya secara pribadi akan memilih seseorang untuk dibawa kembali ke Padepokan Sin. Setelah mengucapkan kalimat terakhir ini, Sin Rengkuni mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seolah-olah dia mengumumkan suatu keberuntungan dari surga. Dan cerita pun bersambung.